bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanmu. Haleluya, karya kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangannya tetap. Haleluya, surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya, kuasa kubur menyerah. Haleluya, dan neraka takluklah. Haleluya, Kristus jaya atasnya. Haleluya, dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita di dalam ibadah Paskah pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus oleh-Nya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darah-Nya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dalam kehidupan ini, kami sering sekali memilih untuk dikuasai oleh ketakutan, oleh masalah, kecemasan, kekhawatiran, sehingga itu sulit membuat kami untuk berpaling kepada Tuhan. Padahal kami tahu, Yesus, Engkau telah bangkit, dan kebangkitan Tuhan sanggup memerdekakan kami. Kebangkitan-Mu mampu memulihkan kehidupan kami. Tetapi kami lebih memilih
untuk berpegang dan fokus kepada masalah sehingga kami sulit memandang wajah Tuhan, sulit mendengar suara Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar menerangi kami untuk kami senantiasa berpaling kepada Yesus, Sang Hidup itu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya. Maut ditanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa selamatlah, haleluya. Siksa salibnya memberi, haleluya. Pendamaian tak terperi, haleluya. Dan malaikat selamanya, haleluya. Menyanyikan hormat-Nya, haleluya. Puji Allah, nyanyilah, haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya. Bala sorga puji terus, haleluya. Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik. Terlebih kami bersuka cita karena hari ini kami memperingati Engkau bangkit dari segala belenggu maut dan kematian. Terima kasih Bapa, iman kami, pengharapan kami menjadi tidak sia-sia karena kebangkitan Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama dengan kami ya Allah, Tuhan yang menerangi kami, dan biarlah kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu, itu yang kian hari membebaskan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara dimanapun Anda berada, selamat Paskah. Mari kalau kita sedang mengikuti ibadah ini bersama dengan orang-orang di sekitar kita, saudara, keluarga, atau sahabat, mari kita saling bersalam-salaman satu dengan yang lain, dan kita mengucapkan selamat Paskah. Katakan bersama-sama, Kristus sudah bangkit, Dia sungguh bangkit. Saudara-saudara, kita memasuki kali kedua perayaan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Jika perayaan Paskah tahun lalu dengan gereja kosong, kita merasakan hal yang sangat berbeda. Kita canggung. Tapi saat ini kita mungkin sudah masuk dalam kebiasaan baru, saudara. Perubahan tatanan kehidupan telah membuat mayoritas gereja di Indonesia melaksanakan ibadah secara daring atau online, atau kombinasi ibadah di ruang fisik dan digital. Dan mungkin selama pandemi, dari tahun 2020 hingga sekarang 2021, ada di antara kita atau saudara atau kerabat dekat kita yang terinfeksi virus tersebut, saudara. Mungkin beberapa dari mereka yang kita kenal sudah pergi mendahului kita. Banyak juga saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang harus berjuang dan merintis usaha lagi dari awal, atau mengalami keretakan juga dalam relasi dengan orang-orang yang dikasihi karena berbagai situasi yang muncul sebagai dampak dari COVID-19 ini. Saudara, kita mengalami kesedihan dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, juga bersama dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena dalam Injil Yohanes dicatat sebagai orang pertama yang pergi ke kubur Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 1. Dalam suasana takut dan sedih karena Yesus mati disalibkan, ini menjadi bertambah-tambah lagi situasi buruknya ketika ia menemui kubur Yesus yang kosong. Dalam dukanya, ia menangis. Saudara, ketika malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria sangat fokus untuk melihat Yesus. Dan pada saat itu faktanya ia melihat bahwa Yesus tidak ada dalam kubur. Kuburnya kosong. Maria sungguh-sungguh diliputi oleh kesedihan, ketakutan, dan kecemasan. Ayat 14 mengatakan, ketika Maria melihat Yesus berdiri di situ, ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa Maria tidak bisa mengenali Yesus karena matanya ditutupi air mata. Tetapi yang pasti, Maria tidak dapat mengenali Yesus karena hati dan pikirannya saat itu begitu dikuasai kesedihan. Ia sulit untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dengan begitu jelas, dengan begitu jernih. Bahkan ketika Yesus berkata kepada Maria di ayat 15, Maria pun masih mengira bahwa orang yang berkata-kata itu adalah penunggu taman.
Inilah yang sering terjadi jika seseorang dalam kondisi tidak kondusif, saudara. Orang yang sangat fokus memikirkan masalahnya biasanya sangat sulit untuk diajak bicara atau melihat dengan jernih sesuatu yang ada di luar masalahnya. Masalahnya adalah yang utama di atas yang lainnya. Ini mungkin yang dialami Maria pada saat itu, sehingga ia tidak mengenali Yesus baik wajah maupun suaranya. Di ayat 15 Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Saudara, dalam Injil Yohanes, ini merupakan kata-kata pertama yang diucapkan Yesus setelah dia bangkit. Kata-kata ini bukan sekedar pertanyaan, melainkan sebuah kalimat untuk menyadarkan atau membangunkan Maria. "Mengapa engkau menangis? Lihat, aku telah bangkit." Saudara, kata-kata ini merupakan permulaan penggenapan dari janji Allah untuk menghapus air mata setiap orang. Wahyu 7 ayat 17, "Sebab anak domba Allah yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu 21 ayat 4, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudara, di ayat 16 ketika Yesus menyapanya dengan nama Maria, Maria kemudian mengenali suara tersebut. Kali ini dia berpaling. Kata berpaling ini menandai gerakan merespons suara yang amat dikenalnya, saudara. Sejak itu, fokus Maria beralih ke suatu titik, yakni kepada Yesus yang menyapanya secara personal. Ketika ia tahu bahwa itu adalah Yesus, Maria memanggilnya dengan sebutan yang sangat personal, Rabuni, atau guruku yang agung, atau Tuanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini ada dua hal yang mau saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara, peristiwa Maria ini mengingatkan kita agar hati-hati ketika kita sedang mengalami masalah. Jangan sampai gara-gara masalah kita menjadi terlalu cemas, menjadi sangat takut, dan akhirnya ketakutan itu yang menguasai kita, dan kita akhirnya sulit untuk melihat dan percaya kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan dapat lakukan. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika naik atau mengendarai mobil di tengah hujan dan kabut yang sangat tebal? Saya pernah mengalami ini ketika turun dari arah Puncak menuju Jakarta. Hujan disertai dengan kabut yang sangat tebal itu mewarnai perjalanan saya, saudara. Dalam perjalanan saya merasa takut, saya merasa cemas. Jangan-jangan nanti ada lubang, jangan-jangan nanti saya tidak melihat jalan, jangan-jangan nanti ada mobil dari sisi yang sebelah sana. Saya begitu cemas dan khawatir, saudara. Semakin saya khawatir, semakin saya sulit menikmati perjalanan. Semakin tidak tenang saya, maka semakin sulit saya mengendalikan mobil pada waktu itu. Kecemasan, ketakutan begitu menghantui saya. Tapi saudara, cara saya memperlakukan masalah yang terlalu khawatir dan cemas, itu tidak mengatasi masalah saya waktu itu. Saudara, hati-hati ketika kita dalam mengalami masalah. Jangan sampai gara-gara masalah kita menjadi terlalu cemas dan kita sulit melihat Tuhan. Kita sulit percaya kepada jalan-jalan Tuhan. Kita sulit menerima bahwa Tuhan mampu menolong dan memulihkan kita. Kita tidak mempunyai lagi harapan di tengah situasi yang membelenggu kita. Saudara, yang kedua, bahwa peristiwa Maria ini mau mengingatkan kita agar kita berpaling kepada Kristus, saudara. Saudara, saya percaya ada banyak peristiwa pahit dan sulit yang kita alami, yang sungguh berat serta mendatangkan kesedihan. Maria pun mengalami itu. Tetapi saudara, tidak terbayang betapa sukacitanya Maria sejak ia berpaling dan melihat bahwa Yesus hidup, bangkit dari kematian. Ketakutan dan kesedihannya berganti menjadi sebuah sukacita. Saudaraku, kebangkitan Kristus cukup untuk mengurangi atau menenangkan semua kepedihan kita. Kebangkitan Kristus cukup untuk mengurangi tetesan air mata kita.
bahkan mampu mengeringkan sumber-sumber penderitaan kita, saudara. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan di tengah perjuangan yang kita alami, yang kita jalani mungkin saat ini. Dengan kata lain, saudara, kalau kita mau mengalami sukacita sejati, kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada penghiburan. Saudara, betapapun karena berbagai tantangan dan masalah yang ada, saat ini kita sulit memandang Yesus dan memahami jalan dan rencananya. Paskah ini mau mengingatkan kita kembali bahwa kematian telah dikalahkan, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, saudara. Kristus adalah Tuhan yang mau bahkan setia menghampiri kita. Dia adalah Tuhan yang mengenal dan menerima saudara dan saya secara utuh, termasuk segala kerapuhan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Berbagai tantangan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, dan perjuangan-perjuangan keras yang kita jalani, saudara. Mungkin di dalamnya ada tangis dan air mata, ada kepedihan dan trauma, ada kekhawatiran dan ketidakpastian, terlebih di tengah situasi pandemi yang masih kita alami ini, saudara. Namun, dalam kehidupan kita, tersedia harapan. Selalu ada harapan, saudara. Kristus, Sang Hidup, menyertai kita dalam berbagai bentuk. Tuhan meneguhkan kita melalui distribusi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan meneguhkan kita lewat kehadiran orang-orang di keluarga, di gereja, di pekerjaan, yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Tuhan meneguhkan kita melalui kekuatan iman di tengah berbagai tantangan dan cobaan yang kita alami. Saudara, mari lewat peristiwa Paskah ini, biarlah kita senantiasa berpaling kepada Sang Hidup dengan mengambil waktu lebih banyak dan berdoa kepada Tuhan. Kita berlatih untuk mengurangi suara-suara atau bayang-bayang yang menghalangi kita untuk mengenali wajah Tuhan atau mengenali suara Kristus yang menyapa kita. Dan terakhir, sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga dipanggil untuk saling mengingatkan, saudara, saling mendoakan, saling menopang, saling membantu, agar setiap orang juga berpaling kepada Kristus, agar kebangkitan Kristus yang sudah kita alami itu juga dirasakan oleh saudara kita, bahkan sesama kita yang belum mengenal Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu menerangi kami serta memampukan kami untuk senantiasa berpaling kepada Tuhan, terutama di tengah setiap perjuangan yang kami jalani, di setiap tantangan, pergumulan, masalah-masalah yang harus kami garap di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, pegang tangan anak-anak-Mu supaya kami senantiasa mampu memandang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Secara khusus buat yang sakit, mengalami kelemahan fisik, kami berdoa mengingat Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung,
Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Ele Simanjuntak. Tuhan, mungkin juga ada anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami sakit yang ikut di dalam ibadah pasca taping ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit menang dari maut. Maka kuasa yang sama juga kami percaya dapat memulihkan satu persatu saudara-saudara kami yang sakit ini. Jamah dan sembuhkan mereka ya Bapak. Biarlah kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa itu boleh memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami. Tidak ada yang mustahil, kami sungguh percaya itu ya Bapa. Biarlah Tuhan rencana-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak Tuhan yang mengalami sakit ini. Bahkan dalam berbagai rupa-rupa pergumulan, setiap anak-anak Tuhan yang berjuang di dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah relasi dengan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan Engkau yang menolong supaya memulihkan keadaan kami semua satu persatu. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, memulihkan setiap persoalan masalah yang dihadapi bangsa ini. Virus corona yang masih melanda membayang-bayangi kami, walau kami juga bersyukur ada vaksin yang didistribusikan, ada harapan di tengah-tengah perjuangan pandemi ini. Terima kasih Bapak, masalah radikalisme, kami berdoa juga untuk korban terorisme yang mengalami trauma. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati semuanya, menolong, memulihkan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menghalau segala niat-niat buruk dari kepentingan-kepentingan atau kelompok tertentu yang hendak berusaha mengacaukan, menghancurkan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo dan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, bahkan lembaga-lembaga Kristen. Tuhan Engkau berkati, supaya kami semua bisa berjejaring, bersinergi untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar
Saudara dan jemaat Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.